Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, pernahkah terlintas dalam pikiran kita mengapa laki-laki muslim mengenakan penutup kepala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti peci, kopiah dengan corak dan warna-warni. Banyak jenis penutup kepala yang mereka pakai sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Di Arab, orang-orang biasanya memakai sorban atau serban atau turban, sejenis pakaian yang dikenakan di kepala. Biasanya kain itu digelung atau diikat di kepala. Inilah yang dalam bahasa Arab disebut imamah. Ada juga ghutrah dan shimag, sejenis dengan imamah. Biasanya berwarna putih. Sedangkan shimag itu mirip seperti ghutrah, tapi ada corak-corak merah. Ada lagi toqiyah, merupakan topi kecil berwarna putih yang dikenakan sebagai dalaman ghutrah untuk menjaganya agar tidak jatuh saat pergesekan dengan rambut yang licin. Di Turki ada fez dan di Mesir disebut tarbush. Fez berasal dari Yunani kuno dan diadopsi oleh Turki Utsmani. Di Istanbul sendiri, topi fez ini juga dikenal dengan nama fezi. Di Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh, fez dikenal sebagai Roman cap atau topi Romawi, atau Rumi cap atau topi Rumi. Ini menjadi simbol identitas Islam dan menunjukkan dukungan Muslim India atas kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, kaum pria yang sedang sholat biasanya menutup kepala dengan peci, yang di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan disebut songkok. Konon peci merupakan pengembangan dari penutup kepala fez atau fezi yang berasal dari Turki. Selain bentuknya yang hampir mirip, namanya pun hampir serupa. Orang Turki melafalkan fezi dengan peci. Itu sebabnya orang Indonesia menyebutnya peci. Perbedaannya antara peci dan fezi atau torbus konon karena dimodifikasi dengan langkon Jawa. Terlepas dari fenomena memakai penutup kepala pada saat sholat bagi kaum pria muslim, sebenarnya apakah memakai penutup kepala saat sholat bagi pria muslim memang dianjurkan? Kepala sebenarnya bukan aurat, baik saat sholat maupun di luar sholat. Jadi tak masalah mau ditutup atau tidak. Akan tetapi menutupnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan syariat. Maka itu termasuk dalam kategori perintah memakai pakaian bagus seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Syekh Atiyah Syakir rahimahullah, seorang anggota Dewan Fatwa Al-Azhar, pernah ditanya tentang orang yang sholat tanpa menutup kepala, baik imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Maka ia menjawab, menutup kepala ketika sholat tidak ada hadis sahih yang menganjurkannya, sehingga ketentuannya diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Jika menurut norma yang berlaku menutup kepala merupakan etiket umum, maka hal itu dianjurkan dalam sholat, sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu berlaku terhadap apa yang tidak ada dalilnya. Namun jika tradisinya adalah selain itu, maka tidak mengapa membuka kepala. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu juga baik. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Syakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah membuka serban penutup kepalanya dan menjadikannya sebagai sutrah atau sajadah di hadapannya saat mengerjakan sholat, sehingga tidak ada seorang pun yang lewat di depannya. Wallahu a'lam. Mencurahkan isi hati memang banyak diakui bisa meringankan beban. Tapi jika diungkap di publik, bukankah akan muncul masalah lain? Bukankah sama saja dengan mengungkap aib diri sendiri atau keluarga kepada publik? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menutup aib seseorang. Bahkan Rasul mengingatkan agar tidak membuka penutup aib yang telah ditutup Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Curhat terbuka hanya bisa dibenarkan kepada pihak-pihak tertentu. Jika masalahnya adalah persoalan rumah tangga, curhat hanya tepat kepada pasangan. Masalah keluarga harus diselesaikan berdua antara suami dan istri. Di rumah, suami dan istri harus membiasakan curhat kepada pasangan. Para suami hendaknya menjadi tempat curhat yang paling baik bagi istrinya, dan para istri hendaknya menjadi tempat curhat yang paling baik bagi suaminya. Suami atau istri yang hanya suka mencari-cari kekurangan dan kesalahan pasangannya, bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain, berarti telah merusak rumah tangganya sendiri. Suami istri yang sudah mengetahui aib pasangannya sepatutnya menyimpan aib pasangannya sebagaimana menyimpan aib dirinya sendiri. Istri diibaratkan pakaian bagi suaminya, begitu pula sebaliknya. Pakaian berfungsi utama untuk menutupi aurat. Begitu pula seharusnya hubungan yang terjalin antar suami istri seharusnya juga dibangun atas semangat untuk menutup aib pasangannya, bukan malah sebaliknya mengumbar aib pasangannya kepada rekan curhatnya dengan dalih mencari solusi. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pakaian merupakan identitas diri. Apa yang kita pakai menggambarkan diri kita. Suami istri merupakan satu paket, sehingga pada saat suami istri keluar rumah berarti masing-masing membawa dua identitas sekaligus. Masing-masing seharusnya saling menjaga diri, karena suami merupakan identitas bagi istri. Demikian pula sebaliknya. Bisa saja curhat dilakukan pada pihak yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah, jika memang sudah tidak lagi bisa diselesaikan di intern keluarga, sehingga memerlukan intervensi pihak lain yang memiliki kompetensi. Misalnya curhat ke psikiater, konselor, atau seorang ustaz dan ustazah yang terpercaya. Itu pun dilakukan di tempat yang pribadi, bukan di ruang publik, bukan di televisi dan sosial media. Langsung kepada pihak-pihak tersebut tanpa ada pihak lainnya yang tidak memiliki kompetensi. Namun begitu, tidak ada tempat untuk curhat yang lebih tepat selain kepada Sang Maha Pintar, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi Solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah curhat yang selalu benar. Jika kita memiliki masalah apapun dalam kehidupan, curhat kepada Allah adalah cara yang menenteramkan hati. Pada sepertiga malam yang terakhir, bangun untuk melakukan sholat malam dan munajat memohon pertolongan kepadanya. Mintalah kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dari Allah dalam menyelesaikan masalah keluarga. Mintalah petunjuk dan bimbingan kepada Allah dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Mintalah kepada Allah agar memberikan kelembutan hati dan kelapangan hati kepada pasangan sehingga bisa keluar dari permasalahan. Seorang muslim idealnya hanya mencurahkan isi hati kepada Allah, tidak kepada makhluk yang sama-sama lemah. Oleh karena itu kita memiliki zikir la haula wala quwwata illa billah, yang maknanya tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan dan upaya untuk melakukan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika menghadapi kesedihan berupa kehilangan putranya Yusuf, sehingga anak-anaknya yang lain mengiranya akan bertambah sakit dan sedih. Maka dengarlah jawaban dari Nabi Yakub. Dia Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Benar saja, jika seseorang menampakkan dan mengadukan kesedihan serta kesulitan kepada manusia, maka hal itu tidak meringankan kesedihan tersebut. Namun apabila seseorang mengadukan kesedihan itu kepada Allah, itulah yang akan bermanfaat baginya. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala telah menjanjikan hal itu dalam sejumlah firman-Nya. Renungkanlah beberapa firman Allah ini. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Perhatikanlah struktur soal jawab yang ada dalam Al-Quran. Biasanya setelah pertanyaan akan diikuti dengan kata qul, artinya katakanlah. Namun dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata-kata qul atau katakanlah,
tetapi langsung menjawabnya. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ini menunjukkan bahwa janji Allah itu benar-benar dekat, sebagaimana yang disebut Allah sendiri dalam firman-Nya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surah Qaf ayat 16. Jika Allah saja dekatnya sedemikian, maka tidak perlu lagi mencari tempat-tempat curhat dan mengeluhkan isi hati kepada selainnya. Karena bukankah Allah itu cukup untuk hambanya? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 36. Dahulu di zaman generasi terbaik Nabi, segala perkara yang mereka hadapi, kecil atau besar, selalu diadukan kepada Allah. Bahkan sampai masalah garam dapur pun mereka meminta kepada Allah. Ada sebagian riwayat bahkan menyebutkan sampai tali sandal yang terputus pun diadukan kepada Allah. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar hanya meminta dan memohon kepada Allah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jika anak kecil saja diajarkan seperti itu, bagaimana yang lainnya? Tentu lebih lagi. Demikian juga dengan orang yang dirundung bingung antara dua pilihan jika ia harus memilih. Seluruh ajaran Islam adalah penyerahan diri kepada Allah. Segala masalah harus diserahkan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ketika Anda tertimpa sakit, hendaknya yang pertama kali terbetik dalam hati Anda adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Al-Quran Surah An-Naml ayat 62. Ini semua bukan berarti tidak boleh sama sekali meminta pendapat kepada orang lain, karena Allah sendiri juga berfirman, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara itu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Akan tetapi mana yang ia dahulukan? Datang mengadu kepada Allah atau mendatangi sesama manusia untuk berkeluh kesah? Fakta yang miris terjadi di masyarakat kita adalah betapa aib begitu mudah dibongkar. Sementara tak sedikit orang yang bahkan begitu terobsesi selalu ingin tahu urusan orang. Tak ada seorang pun yang tak memiliki kesalahan dan aib semasa hidupnya. Seperti halnya aurat, bila tersingkap akan membuat seseorang merasa malu dan bisa menurunkan harga dirinya. Begitupun dengan aib, seseorang akan merasa terhina, sakit hati, bahkan marah bila ada orang lain yang berusaha mengorek-ngorek aib yang selama ini ditutup rapat-rapat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar saling menutup aib sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu jauhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini, Allah memperumpamakan tindakan ghibah atau membicarakan aib orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Lihatlah permisalan yang sangat tepat ini. Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kotor, bau, menjijikan, juga berpenyakit. Jangankan memakannya, menyimpannya saja kita tak akan sudi. Begitulah Allah memberikan isyarat pada kita bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain Allah persaudarakan atas ikatan iman. Maka dari itu sungguh tak layak bila kita bergembira saat aib saudara kita tersiar dan didengar oleh orang lain, sedang kita tidak berusaha menutupinya. Bahkan menutupi aib adalah salah satu dari sifat Allah yang mulia. Allah mencintai bila sifat yang mulia ini pun tertanam dalam diri hamba-hambanya. Sifat menutupi aib diri sendiri maupun menutupi aib orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemalu, lagi Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib aurat. Maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya. Hadis riwayat Ahmad.
Ada kisah menarik dan masyhur yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Tawwabin atau orang-orang yang bertaubat. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan. Mereka pun berkumpul mendatangi Nabi mereka seraya berkata, "Wahai kalim Allah, berdoalah kepada Rabbmu agar dia menurunkan hujan kepada kami." Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya menuju padang pasir yang luas bersama lebih dari 70.000 orang. Mulailah mereka berdoa dengan kondisi yang lusuh penuh debu, haus dan lapar. Musa alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhan kami, turunkanlah hujan kepada kami, tebarkanlah rahmat-Mu, kasihilah anak-anak dan orang-orang yang mengandung, hewan-hewan dan orang-orang tua yang ruku dan sujud." Setelah itu langit tetap saja terang benderang, matahari pun bersinar makin kemilau. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, "Wahai Tuhanku, berilah kami hujan." Allah pun berfirman kepada Musa, "Bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara kalian ada seorang hamba yang bermaksiat sejak 40 tahun yang lalu. Keluarkanlah ia di depan manusia, agar dia berdiri di depan kalian semua, karena dialah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian." Maka Musa pun berteriak di tengah-tengah kaumnya, "Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun, keluarlah ke hadapan kami, karena engkaulah hujan tak kunjung turun." Seorang laki-laki melirik ke kanan dan kiri, maka tak seorang pun yang keluar di depan manusia. Saat itu pula ia sadar kalau dirinya lah yang dimaksud. Ia berkata dalam hatinya, "Kalau aku keluar ke depan manusia, maka akan terbuka rahasiaku. Kalau aku tidak berterus terang, maka hujan pun tidak akan turun." Mata kepalanya tertunduk malu dan menyesal. Air matanya pun menetes sambil berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh sekarang aku bertobat kepadamu, maka terimalah taubatku." Belum sempat ia mengakhiri doanya, maka awan-awan tebal pun bergumpal. Semakin tebal menghitam, lalu turunlah hujan. Nabi Musa pun keheranan dan berkata, "Ya Allah, engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun tak seorang pun yang keluar di depan manusia." Allah berfirman, "Aku menurunkan hujan karena seorang hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun." Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkan padaku hamba yang taat itu." Allah berfirman, "Wahai Musa, aku tidak membuka aibnya, padahal ia bermaksiat kepadaku. Apakah aku membuka akan aibnya, sedangkan ia taat kepadaku?" Betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat menjunjung tinggi harga diri seorang hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tak berkehendak untuk membongkar aib hambanya, walaupun Allah maha berkuasa untuk melakukannya. Bahkan saat sang hamba tengah bermaksiat sekalipun, Allah tetap menutup aibnya, sehingga tak ada seorang pun yang tahu selain Dia dan Allah saja. Oleh sebab itu, sangat tak pantas bila kita sebagai hambanya justru gemar membongkar aib sesama, lantas menyebarkannya, apalagi menjadikannya bahan lelucon dan hinaan. Terhadap perilaku seperti ini Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah mengintip aib mereka. Maka barang siapa yang mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan mengintip aibnya. Dan siapa yang diintip Allah akan aibnya, maka Allah akan membuka aibnya, meskipun dirahasiakan di lubang kendaraannya." Hadits riwayat Tirmizi. Sebaliknya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menutup aib saudara mereka dalam sabdanya, "Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat." Hadits riwayat Muslim. Lihatlah betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha penutup aib, dengan memberi imbalan bagi orang yang menutup aib saudaranya dengan cara menutup aibnya kelak di akhirat. Lalu bagaimanakah cara Allah subhanahu wa ta'ala menutup aib seseorang di akhirat? Itu terjadi di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Tatkala tiba giliran bagi orang mukmin disidang oleh Allah di hari perhitungan, saat itu Allah turunkan tirai penghalang, dan Allah menutup proses persidangan amal itu sehingga tak satupun orang yang mengetahui, tidak juga mendengar isi persidangan Allah dengan hamba mukmin tersebut.
Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lalu berkata, "Wahai ayah Abdurrahman, pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang bisik-bisik yang terjadi di hari kiamat?" Abdullah bin Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang hamba mukmin pada hari kiamat. Lalu Allah mendatangkan penutup, lalu menutupi hamba mukmin tersebut dari pandangan manusia. Kemudian Allah berfirman kepada hamba mukmin tersebut, apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Maka mukmin tersebut berkata, ya, wahai Rabbku. Hingga ketika Allah telah membuat dia mengakui semua dosanya dan dia memandang bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman, aku telah menutupi semua dosamu itu di dunia dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Maka orang itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi berkata, mereka itulah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Maka laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 18. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka terhadap orang yang justru senang mengumbar aib pribadi berupa perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Padahal sebelumnya Allah telah menutup aibnya agar terjaga harga diri dan kehormatannya. Rasulullah SAW memperingatkan pada orang yang mengumbar aib kemaksiatan dirinya kepada orang lain bahwa ia tidak akan diberi ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu. Padahal Allah telah menutupnya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkesimpulan bahwa Allah tidak akan membongkar aib seorang hamba yang baru pertama kali melakukan suatu perbuatan dosa. Allah akan menutupinya dari pengetahuan orang lain dengan harapan orang itu segera menyadari kesalahan dan dosanya tanpa perlu menanggung malu jika aibnya terbongkar. Atas dasar ini pula lah mengapa Umar radhiyallahu anhu tidak percaya dengan perkataan seorang pencuri yang tertangkap basah tengah melakukan pencurian. Kala itu sang pencuri ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, sudah berapa kalikah engkau mencuri? Sang pencuri menjawab, ini adalah kali pertamanya dia mencuri, dan sialnya langsung tertangkap. Mendengar jawaban pencuri itu, Umar lantas menyanggahnya. Ia menganggap pencuri itu berdusta. Ini pasti bukanlah kali pertama orang tersebut mencuri, sebab Umar yakin bahwa Allah tidak akan langsung membongkar aib seseorang saat pertama kali ia bermaksiat kepadanya. Dan akhirnya, sang pencuri itu pun mengaku dengan jujur. Tindakan pencurian tersebut bukanlah yang pertama kali ia lakukan, yang ke-20 kalinya. Subhanallah.